Shalom Jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa, karena berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam online service IFGF Padang. Welcome, Anda adalah bagian dari keluarga besar IFGF Padang. Kami berharap Bapak Ibu dapat mengisi link yang ada di live chat, karena kami ingin terhubung dengan Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan ibadah kita tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel IJF Padang pukul 10 pagi. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari sudah subscribe YouTube channel IJF Padang dan mengikuti Instagram kita IFGF Padang agar terus mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan gereja kita. Untuk adik-adik yang berumur 12 tahun ke bawah, kami mengajak untuk mengikuti online service kids yang ada di YouTube channel IFGF Kids. Selain itu juga ada iCare Kids. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi koordinator Kids, Ibu Rika, dengan nomor WhatsApp 0819 7931 892. Sepanjang minggu ini, iCare tetap berjalan baik onsite maupun online. Silahkan menghubungi care leader Bapak Ibu masing-masing untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan bagi yang belum tergabung dalam iCare, silahkan menghubungi Elno iCare FGF Padang atau dapat menghubungi sekretariat gereja pada saat jam kerja. Kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama untuk ikut dalam doa malam setiap hari Selasa pukul 7 malam menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFGF Padang setiap minggunya. Yang kelima, ibadah TYC juga akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFGF TY Padang dan IFGF College Padang. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan menghubungi Saudara Yefron dan Saudari Arni. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur ataupun buah sulung, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini atas nama IFGF GC Padang. Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga akan memulai ibadah kami, Tuhan yang sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah jemaat-jemaat-Mu boleh merasakan hadirat-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan telah berdoa, haleluya, amin. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Yang terpenting, jangan lupa untuk saling menyapa dan mendoakan di kolom live chat kita. Karena kita akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan dari tempat kita masing-masing. Enjoy the service! Shalom semuanya. Dengan sukacita, mari kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Hey! Mari kita lakukan bersama-sama. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu Tuhan, ya dan amin. Janjimu, ya dan amin, terbukti
setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Oh 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 Mari bertepuk tangan. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita masuk di dalam penyembahan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Bawa semua ucapan syukur, mari kita sembah Dia. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari matamu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tandingi kuasa-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan
Kau Allah yang bertahta termulia. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembahmu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, gunung bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Kau Allah semesta termulia. Semua mari sembah Dia. Biarlah samudra bersorak memujimu Tuhan. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas
Biarlah yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas menyembah Engkau, bersorak memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu saat ini. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Suci, suci nama-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya berada saat ini. Mari kita bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Biar setiap hati kita, pikiran kita, telinga kita terbuka untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini, untuk kesempatan kami datang beribadah kepada Tuhan, meskipun dengan cara yang sederhana di tempat kami masing-masing, tapi kami tahu hadirat Tuhan tetap ada menyertai setiap kami. Roh-Mu tetap bekerja menjamah, memulihkan setiap kami. Bahkan saat firman-Mu diberitakan ya Tuhan, kami percaya ada tanda-tanda heran yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada kuasa Tuhan yang bekerja melawat setiap kami, sehingga apapun persoalan, apapun masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan memberi pertolongan bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami, supaya hati dan telinga kami terbuka untuk firman Tuhan. Pikiran kami fokus kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, urapilah juga hamba-Mu, supaya baik perkataan maupun pemberitaan hamba tidak disampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan, tetapi keyakinan akan kuasa Roh Kudus yang bekerja di antara kami, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita deklarasi sebentar. Bisa ambil Alkitab, pegang di tangan kanan kita, angkat, dan kita akan deklarasi bersama-sama. Ya, Bapak Ibu semuanya siap? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Greater destiny. Oke, Bapak Ibu semuanya. Senang hari ini kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Ya, dalam 2 bulan ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu living in freedom. Ya, living in freedom. Dan dalam 2 minggu ini dan minggu lalu sudah disampaikan oleh
Pastor Indra, the challenge ya untuk tema kita atau subtema yang ada, the challenge. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan, kita tetap merasa merdeka, kita tetap yakin, kita tetap bebas, kita diberikan kebebasan untuk mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap berjalan di dalam rencananya. Dua topik yang sudah disampaikan adalah tantangan menghadapi pengajaran palsu. Ya, itu tantangan dari luar, tantangan eksternal. Ya, bagaimana tantangan ini menimpa kita, menghantam kita dengan pengajaran-pengajaran palsu. Ya, apalagi dengan media yang sangat gampang didapat sekarang, gampang diakses, kita perlu untuk berhati-hati, kita perlu waspada bagaimana pengajaran-pengajaran palsu itu terus akan menyerang, karena tujuannya adalah menghancurkan iman kita, menggugurkan iman kita, menghentikan langkah kita untuk mengikut Tuhan. Itu sebabnya si jahat, kuasa kegelapan terus berupaya mencekoki pikiran kita dengan pengajaran-pengajaran palsu. Saya tidak larang Bapak Ibu untuk ada di media sosial, tapi mari berhati-hati. Ya, kita sudah diajar, sudah disampaikan bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, karena kalau itu semakin sering kita lihat, dengar, dan pelajari, maka seringkali itu menjadi perkataan yang kita anggap betul, pengajaran yang benar, dan kita perlu hati-hati, harus hati-hati. Dan bagaimana menghadapi pengajaran itu? Kita harus tahu pengajaran yang sebenarnya. Kita harus tahu kebenaran sejati. Ya, kalau kita sudah tahu kebenaran sejati, maka apapun, sehebat apapun, seindah apapun orang sana mengemas pengajaran palsu itu, kita sudah tahu. Karena pengajaran yang sejati, pengajaran yang benar akan membawa kita kepada pertumbuhan. Tetapi sudah pasti pengajaran palsu itu akan menginabobokkan kita. Pengajaran palsu itu akan meruntuhkan iman kita. Untuk itu sekali lagi berhati-hati di dalam belajar, ya, menghadapi pengajar palsu yang sedang giat-giatnya beroperasi hari-hari. Kemudian disampaikan poin yang kedua adalah bagaimana tantangan menghadapi hawa nafsu. Itu datangnya dari dalam. Keinginan-keinginan daging. Hawa nafsu ini juga hal yang sangat serius yang harus kita perhatikan. Ya, karena masing-masing kita ada pengaruh, ada potensi untuk dihancurkan oleh hawa nafsu itu. Ya, di dalam ayat yang kita baca minggu yang lalu dikatakan bahwa banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Betul, masing-masing kita digerogoti, diserang dengan hawa nafsu dari dalam. Ini yang sangat berbahaya. Tetapi sekali lagi ingatlah, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memampukan kita untuk bisa hidup dengan benar tanpa mengikuti hawa nafsu yang ada. Ya. Ada keinginan-keinginan daging, ada keinginan-keinginan yang membuat kita terbawa arus
Tapi sekali lagi, itu kalau kita ikuti, bisa saja memang rasanya enak, ya. Itu bisa saja membuat kita seolah-olah, oh kita hidup diberkati, kita hidup dalam kebebasan, kita hidup dengan menikmati kesenangan yang ada. Tetapi ingat, kesenangan itu hanya sesaat, hanya seketika, ya. Tetapi dampaknya adalah malapetaka. Dampaknya adalah kebinasaan. Dampaknya adalah maut yang akan menghancurkan, menghabisi kita. Ya. Oleh sebab itu, hidup dalam kemerdekaan yang dimaksudkan bukan berarti kita bebas ya dari godaan. Pasti ada godaan. Ya. Dalam kisah cinta orang-orang pun itu sering ada. Makanya ada lagunya. Cobaan pasti datang menghadang. Ada tantangan, ada rintangan. Ya, apalagi yang dalam hal itu perlu sangat berhati-hati untuk bisa membedakan yang sepadan yang daripada Tuhan atau yang hanya karena hawa nafsu atau hanya karena keinginan daging. Kalau kita lihat cantik, molek, ganteng, gagah, bukan berarti langsung kita bisa katakan oh itu dari Tuhan. Belum tentu. Makanya kita diberi kesempatan untuk berdoa, membawa di dalam doa tentang hal ini, sungguh-sungguh berdoa, ya. Sungguh-sungguh berdoa, bawa, minta kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan supaya mendapatkan pasangan yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi hidup di dalam kebenaran yang sejati akan membuat kita semakin kuat. Ya, kita bisa menyangkali diri, kita bisa memikul salib. Dan ingat, kasih itu membuat kita bisa mengatasi keinginan daging, keinginan diri kita sendiri. Dan yang ketiga ini yang luar biasa sekali. Karena kadang kita bisa berpikir, kenapa sih Tuhan izinkan ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan. Seolah-olah kita berpikir, apa Tuhan gak mampu lepaskan kita daripada tantangan itu? Apa Tuhan tidak mampu angkat persoalan itu? Apa Tuhan tidak mampu lenyapkan tantangan itu dari hidup kita? Kita harus yakin Tuhan mampu. Tapi lihatlah niatnya Tuhan, rancangannya Tuhan. Kenapa sampai membiarkan tantangan itu kita hadapi? Kenapa kita harus menghadapi? Ya, kenapa kita harus menghadapi tantangan itu? Saya mau ajak untuk kita baca dari kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat 9. 2 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 9. Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitab masing-masing, dan kita akan baca bersama-sama 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik,
Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bapak Ibu, ada orang-orang benar dan ada orang-orang jahat, orang-orang durhaka, orang-orang yang hidup tidak benar, ya sama-sama menjalani kehidupan. Ya, sama-sama menjalani kehidupan. Tapi mari kita lihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap tantangan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap tantangan. Nah, karena itu ketika kita menghadapi tantangan yang ada, kita tidak boleh merasa Tuhan jauh dari kita. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menggerutu seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Justru di saat-saat ada tantanganlah akan terlihat bagaimana orang-orang benar hidupnya dipelihara oleh Tuhan, bagaimana orang-orang fasik, orang-orang jahat itu sedang dipersiapkan. Ayat yang kita baca tadi katakan disimpan, ya, untuk mereka dihukum, dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat pembacaan kita itu ditunjukkan bagaimana Nuh dengan keluarganya sebagai orang yang tetap hidup di dalam kebenaran. Pada zamannya, pada generasinya, Nuh, anak-anaknya, keluarganya, mereka benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran. Pada masa itu ada pesta pora, ada kawin mengawinkan, mereka berpikir semuanya baik-baik, tetapi Nuh orang benar itu, ya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 dikatakan bagaimana mereka hidup, ya, tidak bercela. Artinya tidak terkontaminasi dengan kehidupan sosial yang sedang rusak pada zaman itu. Mereka tetap berpegang di dalam kebenaran. Mereka tetap hidup di dalam rancangan Tuhan. Tidak tergoda, tidak terpengaruh. Tetap berpegang teguh di dalam kebenaran. Itu sebabnya dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Bagaimana Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, waktu itu firman Tuhan katakan bahwa bumi telah rusak di hadapan Allah. Ya, Allah sudah berketetapan akan menghancurkan semua kerusakan. Allah sudah menetapkan bahwa orang-orang berdosa, bahkan lingkungan yang ada, itu akan dihancurkan, itu akan dihanguskan. Tetapi di dalam mata Allah, di dalam hatinya Tuhan, dalam rancangan Tuhan, orang benar,
Nuh yang hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang tidak bercela, yang hidup berpegang di dalam kebenaran, dia tetap melakukan rencana menyelamatkan Nuh. Allah tetap merancangkan kebaikan. Allah memproteksi, Allah melindungi, Allah menjaga, dan itu terjadi. Ya, setelah berulang-ulang kali Nuh juga memberitakan berita bahwa akan ada kebinasaan, ada penghukuman kepada lingkungannya, kepada generasinya, tapi tidak ada pertobatan. Dan Nuh sama sekali tidak terpengaruh, keluarganya tetap hidup di dalam kebenaran, dan akhirnya pertolongan Tuhan nyata. Mereka selamat dari hukuman itu. Tantangan akan dihadapi semua orang. Orang-orang fasik, orang-orang benar menghadapi tantangan. Tetapi bagaimana kita hidup di saat ada tantangan itu? Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan rencananya. Hidup bergaul dengan Allah. Maka akan ada pemeliharaan. Ada pemeliharaan. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau sampai kita mengalami itu, kita tidak sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tangannya yang perkasa itu yang akan memberikan pertolongan bagi kita. Di saat-saat tantangan itu ada. Di saat-saat persoalan itu ada. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia setia dengan janjinya. Dia berkata dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kesudahan alam. Maka saat ada tantangan, saat ada persoalan, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, di saat kita jatuh, hampir tergeletak, tangannya akan menopang kita. Percayalah, percayalah. Ya, yakin, Dia yang berjanji akan menyertai kita. Kemudian bagaimana kita melihat Lot? Ya. Ketika Sodom dan Gomora, Lot diselamatkan. Ya. Ketika ada hujan api, hujan belerang menimpa Sodom dan Gomora, Lot, ya, yang ada sebelumnya dalam bimbingan Abraham, yang diajar hidup berkenan kepada Tuhan, ada di tengah-tengah orang-orang Sodom dan Gomora yang Tuhan bilang mereka tidak tahu, kehidupan mereka itu begitu bejat. Ya, faktanya ketika ada malaikat Tuhan datang, ya, Lot melihat ketika Lot duduk di pintu gerbang Sodom. Lot sebagai orang benar, sebagai orang baik, dia mengajak untuk kedua orang itu yang sebetulnya adalah malaikat Tuhan untuk masuk ke rumahnya, memberi makan, memberi minum, menyediakan semuanya kebutuhan mereka. Sempat ada tawar-menawar, tidak usah kami beristirahat di lapangan saja. Tapi karena Lot tahu kondisi Sodom dan Gomora yang sangat najis, yang sangat kotor, Lot mau menolong mereka tinggal menginap di rumahnya. Dan benar ketika mereka selesai makan, sebelum mereka tidur, para lelaki dari kota itu datang menyerbu rumah Lot dengan pernyataan mereka mau memakai tamu Lot itu. Mereka mau berhubungan fisik, ya, homo. Itu sangat najis.
Lot hidup di tengah-tengah komunitas yang seperti itu tantangan yang tidak mudah. Tetapi Lot tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan pertolongan. Ya. Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Ketika hukuman itu datang, ketika tantangan itu datang, ya, ketika persoalan itu semakin besar, ada pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Lot, yang tidak pernah meninggalkan orang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, penting bagi kita untuk memilih kebenaran, hidup di dalam kebenaran, meskipun itu menyakitkan saat ini, meskipun itu menyakitkan sekarang. Tetapi ingatlah, itu akan menimbulkan kebahagiaan di masa depan. Ketika di dalam tantangan itu kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak meninggalkan kebenaran Tuhan, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tetapi tetap hidup dengan sukacita di dalam kebenaran Tuhan, tetap percaya meskipun saat kita melakukannya itu menyakitkan, mungkin orang lain mentertawakan kita sekalipun, tetaplah setia hidup di dalam kebenaran itu, maka pemeliharaannya nyata bagi setiap kita. Kebahagiaan kita dapatkan, ya. Keindahan bersama-sama dengan Tuhan kita dapatkan. Karena kadang-kadang hawa nafsu itu menyenangkan sesaat sekarang ini, tetapi membawa penderitaan di masa depan. Oleh sebab itu berhati-hati di dalam kehidupan kita. Berhati-hati di masa-masa sekarang ini. Ada banyak tawaran, ada banyak godaan. Pilihan ada di tangan kita. Pilihlah untuk tetap hidup di dalam kebenaran sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka kita dapatkan kebahagiaan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Ya, kita dapatkan. Bapak Ibu, mungkin firman Tuhan ini sederhana bagi Bapak Ibu, tetapi ini sangat menentukan kehidupan kita hari-hari ini. Saya mengajak kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, maka kebahagiaan untuk masa depan kita akan kita dapatkan. Tetap setia di dalam kebenaran. Jangan menyerah dengan tantangan, persoalan. Ya. Percaya Tuhan menyediakan pemeliharaan bagi kita. Tuhan sediakan yang terbaik bagi setiap kita yang hidup di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa, responi kebenaran firman Tuhan ini, ambil sikap untuk memilih hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, bagaimana hamba-hamba-Mu ya Tuhan menjadi teladan bagi kami, di mana mereka hidup di dalam tantangan yang tidak mudah, tapi mereka tetap bisa hidup di dalam kebenaran-Mu. Mereka tetap bertahan di dalam kebenaran-Mu. Mereka tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan. Dan mereka diluputkan dari setiap mara bahaya. Mereka diberi kebahagiaan. Mereka diberi damai sejahtera. Mereka diberi perlindungan. Mereka diberkati di dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman ini juga Tuhan, kami bisa mengambil sikap untuk memilih hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup dipimpin oleh Roh-Mu, berjalan dalam rancangan Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga sungguh Tuhan kami akan menerima pertolongan Tuhan. Kami menerima damai sejahtera, kami menerima berkat, kami menerima pemeliharaan dari Tuhan.
Teguhkan hati umat-Mu, kuatkan hati umat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Biarlah di zaman ini kami tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan dalam segala hal. Jika ada yang sakit, sembuhkan mereka. Jika ada yang lemah, kuatkan mereka, hiburkan mereka, pulihkan mereka Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan setiap kami ada di dalam rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biar itu tersimpan di hati kami. Kami renungkan siang dan malam. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi engkau damai sejahtera dan memelihara engkau hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Maranatha. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Shalom.